Salah satu kampus yang ada di Kota Padang gitu yang terdapat telah melakukan LGBT, merupakan juga kalau tidak salah itu merupakan anggota BEM kampus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nevi Zuaidina di program Kama, Kata Mahasiswa. Belum mahasiswa namanya kalau belum nonton Kama. Nah, Sobat Dekat TV, pada episode kali ini kita akan membahas tentang isu LGBT yang sangat beredar beberapa saat belakangan ini, yang dimana Sumatera Barat menjadi posisi nomor 5 LGBT terbanyak di Indonesia. Jadi pada saat ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kasus LGBT ini. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber yaitu Kak Siska Amelia Rosa yang merupakan mahasiswa aktif Prodi Akidah dan Filsafat Islam yang dimana sekarang menjabat sebagai Bendahara Umum UKM Baitul Quran. Halo Kak Siska, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Kak perkuliahan kakak pada saat ini nih? Alhamdulillah lancar, cuman ya ditimpa dengan tugas yang banyak ya, karena kan sebentar lagi kita akan UTS gitu. Ya Kak, apalagi kakak udah berada di semester 6 ya Kak? Ya nih Kak, seperti yang kita tahu Kak, belakangan ini tuh isu LGBT itu kayak menyebar luas lagi gitu, kayak viral lah di media sosial. Nah Kak, kalau kita lihat nih isu tentang LGBT ini kembali mencuat nih Kak. Menurut Kakak apa faktor yang membuat isu tersebut kembali beredar di media sosial atau di lingkungan kampus Kak? Baik, mungkin kalau terkait LGBT ini tuh mungkin nggak cuman sekarang ya maraknya gitu. Mungkin LGBT ini tuh udah mulai ada gitu, mulai dari zaman Nabi, yaitu kan pada zaman Nabi Lut juga sudah ada ya terkait LGBT ini gitu. Cuman sekarang ini makin marak gitu, terutama kita sama-sama mendengar baru beberapa hari kemarin itu ada di salah satu kampus yang ada di Kota Padang gitu yang terdapat telah melakukan LGBT, merupakan juga kalau tidak salah itu merupakan anggota BEM kampus ya. Cuman kita tidak sebutkan kampus dari mana. Namun belum pasti ya, karena verifikasi dari orangnya itu hanya hoax gitu kan. Tetapi kalau menurut Siska sendiri itu kenapa LGBT itu semakin marak gitu di terutama tadi dikatakan di Indonesia gitu kan. Jadi kalau menurut saya, orang yang saya temui ya, yang saya teliti, orang yang melakukan LGBT itu adalah orang-orang yang berasal dari keluarga broken home, orang yang pernah disakiti oleh lawan jenisnya, sehingga dia tidak percaya lagi dengan lawan jenisnya gitu, sehingga dia menemukan tempat ternyamannya di yang sesama jenis lah gitu, yang penting dia nyaman gitu kan, sehingga terjadilah LGBT itu, mungkin itu. Iya sih, faktor-faktor tersebut ya kan Kak, banyak faktor yang menyebabkan. Nah Kak, kita ini sebagai mahasiswa tuh LGBT ini apakah perlu kita bahas di lingkungan akademik atau di lingkungan kampus Kak? Kalau menurut saya perlu dibahas gitu, terutama kita kan selaku mahasiswa gitu kan. Tidak mungkin kita selaku mahasiswa yang melakukan LGBT gitu. Makanya perlu kita membahas terkait LGBT ini gitu. Karena kita kalau ke masyarakat itu, kalau ketahuan mahasiswa ini yang melakukan LGBT itu kan pasti pandangan masyarakat dia sudah berpendidikan tetapi kenapa masih melakukan LGBT gitu, melakukan hubungan LGBT gitu. Jadi itu perlunya kita membahas terkait LGBT ini gitu, agar mahasiswa atau orang-orang yang dibilang lah orang yang berpengetahuan itu tidak salah arah gitu. Nah Kak, yang Kakak lihat tuh sekarang nih khususnya di Kota Padang nih Kak, bagaimana respon masyarakat terhadap LGBT Kak, yang seperti yang Kakak lihat? Kalau yang saya lihat ya, respon masyarakat terutama di Kota Padang terkait isu LGBT ini itu karena kan Kota Padang disebut dengan Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah gitu, dimana dengan kekuatan
agama Islamnya yang kuat ya gitu, dan adatnya juga masih kental gitu, sedangkan adat bersandar kepada Al-Quran gitu. Jadi sedangkan dalam Al-Quran atau dalam Islam LGBT itu dilarang gitu, jadi masih dicegah lah terkait isu LGBT ini gitu. Dan menurut kakak tuh peran media sosial itu berpengaruh besar nggak terhadap LGBT ini, Kak? Berpengaruh besar sekali, karena dengan media sosial inilah kita bisa mensosialisasikan larangan LGBT, bisa melalui podcast, bisa melalui poster. Itu kan salah satu, mungkin kalau dibilang untuk menghapuskan LGBT itu tidak mungkin, karena mulai dari dulu aja sudah ada gitu. Tidak bisa mungkin benar-benar dihapuskan, tetapi setidaknya dengan menggunakan media sosial itu salah satu cara untuk mengurangi LGBT gitu. Ya Kak, menurut kakak kita sebagai mahasiswa tuh bersikap bagaimana sih supaya LGBT itu nggak terlalu merajalela di lingkungan, terutama di lingkungan kampus kita sendiri, Kak? Baik, selaku mahasiswa atau tindakan kampus ini? Selaku mahasiswa, Kak. Baik, kalau tindakan kita ya untuk mencegah LGBT ini selaku mahasiswa, terutama di lingkungan kampus ya. Karena kan kita meskipun berada di kampus UIN Imam Bonjol Padang, itu tidak dapat memungkiri bahwa tidak ada salah satu di antara kita yang melakukan hubungan LGBT gitu. Karena kita kan di sini ribuan orang gitu, nggak mungkin ribuan orang disatukan dengan satu kepala gitu, sama semua kepalanya gitu kan. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi hal-hal ini gitu, terutama kita yang kalau kita berada di BEM kampus itu tugas kita untuk meneliti gitu, siapa-siapa saja yang terdapat gitu melakukan hubungan LGBT ini gitu. Mungkin bisa nanti kalau sudah terdapat itu kita laporkan kepada pihak tertinggi atau ke pihak rektorat kah, atau ke prodi kah, atau ke bagian dekan gitu kan. Disitulah nanti kan ada evaluasi dari pihak kampus gitu, sehingga nanti tidak ada LGBT di kampus ini kan itu nanti juga ada tindak lanjutnya dari pihak kampus gitu. Dan mungkin bisa juga kita mengadakan acara seminar atau webinar tentang larangan LGBT gitu. Nah Kak, tadi saya sempat saya sebagai orang Padang juga Kak, kakak sempat menyebutkan tadi yaitu kata-kata adat basani syarak basani kitabullah nih Kak. Menurut pandangan kakak, posisi kata-kata ini atau kayak ungkapan nih di tengah masyarakat sekarang tuh bagaimana Kak? Apakah berpengaruh besar terhadap LGBT atau gimana Kak? Kalau menurut saya, terutama di Kota Padang ya, itu belum berpengaruh besar ya terkait LGBT ini gitu. Kalau masih dalam hatinya ya basandi syarak basandi kitabullah gitu, masih kental lah dengan adat yang di sekitar gitu. Tapi kita tidak mengungkiri pasti ada beberapa ya, maksudnya salah satu di masyarakat itu pasti ada gitu, terutama ini kan semakin marak ya di Sumatera Barat gitu, dimana kan masyarakat tuh masih bersandar lah kepada adat basandi syarak basandi kitabullah gitu, dan masih kental pula dengan adatnya gitu. Sedangkan adat kan masih seperti yang saya katakan tadi, masih bersumber pada Al-Quran gitu, sedangkan Al-Quran atau dalam agama Islam saja melarang adanya LGBT ini gitu. Nih Kak, menurut kakak apakah LGBT ini menimbulkan konflik yang besar di tengah masyarakat atau tidak Kak? Kalau terkait LGBT ini apakah menimbulkan konflik yang sangat besar ya dalam masyarakat gitu? Ya tentunya pasti itu, karena di dalam Al-Quran saja, kalau kita berfokus kepada agama Islam ya, ini kan kalau LGBT ini sebenarnya bukan hanya orang Islam gitu yang melakukan LGBT gitu. Kalau dari segi agama Islam, itu kan terdapat dalam surat Al-Syariat ayat 49, di mana segala sesuatu yang kami ciptakan itu semuanya berpasang-pasangan gitu, agar kamu mengetahui kebesaran Allah gitu. Dan dari situ saja kita belajar bahwa kalau seandainya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan yang melakukan hubungan seksual, itu tidak akan mengalami perkembangan pertumbuhan manusia gitu. Itu kan salah satu konflik. Jika memang mulai dari dulu orang semuanya melakukan LGBT gitu, melakukan hubungan LGBT, maka semua yang ada di alam ini itu sudah manusia lah ibaratnya ya, itu sudah tidak ada lagi gitu.
Nah, mungkin itu salah satu konflik juga, dan juga itu dapat nanti menimbulkan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Kenapa saya bilang dapat menimbulkan tindakan kekerasan dalam masyarakat? Karena terutama di Indonesia itu kan hukum untuk melakukan hubungan LGBT itu belum diresmikan, kecuali di Amerika ya, Amerika sudah. Karena itu kan nanti akan ada salah satu orang yang melakukan hubungan LGBT itu akan dikucilkan dalam masyarakat gitu, atau dianggap tidak waras lah dan lain sebagainya. Itu kan salah satu tindakan pembulian ya, atau kekerasan. Iya. Oh, benar Kak, yang seperti Kakak sampaikan. Kita mungkin juga pernah dengar Kak beberapa kasus di Kota Padang yang contohnya pembunuhan akibat LGBT, kecemburuan gitu Kak. Ya. Jadi Kak, lanjut Kak. Nah Kak, apa dampak yang bisa terjadi apabila isu ini tidak disikapi secara baik oleh pihak kampus Kak? Oke, kalau semisalnya pihak kampus tidak mengatasi hal LGBT ini gitu, maka ya itu pasti akan banyak yang melakukan hubungan LGBT gitu, karena kita tidak dapat memungkiri kalau penyakit LGBT ini tuh kayak menyebar gitu, maksudnya kayak menular gitu. Yang awalnya satu tumbuh lagi ini kayak penyakit soalnya kan, masalah LGBT ini gitu. Dan mungkin kalau seandainya pihak kampus itu tidak menindaklanjutinya secara seksama masalah LGBT ini, yang malu itu ya kampus sendiri gitu. Oh baik Kak. Nah Kak, seperti yang udah kita bahas tadi itu, apa nih Kak yang terakhir tuh pesan Kakak untuk mahasiswa untuk menyikapi isu LGBT ini Kak? Baik, mungkin kalau kita ya selaku mahasiswa yang sudah belajar mengenai LGBT atau yang sudah tahu lah terkait LGBT ini gitu, dan yang kita selaku mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang juga merupakan belajar terkait dengan agama Islam gitu, gimana pandangan agama Islam terkait LGBT ini gitu. Mungkin bisalah kita untuk menghindari hal-hal yang bisa mendekatkan kita dengan hubungan LGBT gitu, agar kita tidak terperangkap dalam hubungan LGBT ini gitu. Baik Kak, informasi dari Kakak atau argumen dari Kakak nih mungkin bisa membuat hati para orang-orang LGBT itu untuk berubah Kak. Dan terima kasih banyak ya Kak udah mau menjadi narasumber kami pada kesempatan kali ini. Sekian perbincangan program Kama kita pada kali ini. Tetap saksikan program DKTV lainnya di YouTube DKTV UIN Padang. Saya Nevizo Adina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.